Ribuan supporter Indonesia dan Inter Milan bersatu dukung timnas Garuda di Suita City Stadium jelang laga kontra Samurai Biru. Suita, Jepang tanggal 10 Juni tahun 2025. Jepang berubah menjadi lautan merah putih, jelang laga antara timnas Indonesia melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemandangan luar biasa terjadi di berbagai penjuru kota Suita, prefektur Osaka. Ribuan supporter Indonesia membanjiri jalanan, stasiun kereta, restoran, dan terutama area sekitar Suita City Stadium, tempat berlangsungnya pertandingan penting yang bisa menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Namun, pemandangan unik dan mengharukan muncul dari satu fenomena yang tak terduga. Ribuan supporter Inter Milan, klub raksasa Serie A Italia, turut bergabung dalam gelombang dukungan untuk skuad Garuda. Seragam biru hitam milik Inter dan merah putih milik Indonesia terlihat berdampingan, menyatu dalam semangat dan solidaritas yang tak biasa. Fenomena ini terjadi berkat keberadaan Tom Haye, Jay Izzes, dan Ole Romeni, pemain naturalisasi Indonesia yang punya koneksi kuat dengan sepak bola Eropa. Terutama Jay Izzes, yang sejak bergabung dengan timnas Indonesia kerap mendapat sorotan dari fans klub-klub Eropa berkat gaya mainnya yang elegan dan kerja kerasnya di lapangan. Supporter Inter Milan hadir bukan hanya karena hubungan emosional dengan pemain, tapi juga karena kampanye masif di media sosial bertajuk tagar Inter for Garuda yang viral selama seminggu terakhir. Ribuan fans Inter dari Jepang, Korea, Italia, dan bahkan Amerika Latin menyatakan dukungan kepada Indonesia sebagai bentuk penghormatan atas semangat juang skuad Garuda yang dianggap menghidupkan kembali spirit sepak bola Asia Tenggara. Sejak 2 hari sebelum laga, suasana kota Suita berubah drastis. Area sekitar stasiun Senrichuo hingga pusat belanja di Expo City dipenuhi warna merah putih. Supporter Indonesia dari berbagai daerah, Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Bali, hingga diaspora dari Belanda, Jepang, dan Timur Tengah, berkumpul dan menunjukkan solidaritas luar biasa. Ada yang datang menggunakan kaos merah bertuliskan, Garuda di dadaku, ada pula yang mengenakan syal bertema, lolos 2026 harga mati. Spanduk raksasa dibentangkan di berbagai sudut kota dengan slogan, Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Garuda. Di tengah keramaian, sering terdengar nyanyian khas supporter Indonesia seperti, Tanah Airku, dan Indonesia Pusaka, menggema di stasiun, restoran ramen, hingga kuil-kuil tradisional. Supporter Jepang sendiri tampak terpukau dengan semangat luar biasa para pendukung Garuda. Salah satu momen paling mengharukan terjadi di area publik Banpaku Park, di mana lebih dari 5.000 supporter berkumpul sehari sebelum laga untuk menggelar doa bersama, konser mini, dan deklarasi dukungan damai. Kehadiran supporter Inter Milan dalam jumlah besar di Suita mencuri perhatian media Jepang dan Asia. Mereka datang membawa bendera besar bertuliskan, Curva North for Indonesia, memakai jersey Inter dengan nama, Tom Haye tanda pagar 14, atau Izzes tanda pagar 4, di punggung. Tak sedikit dari mereka juga mengenakan syal dua sisi, satu sisi warna biru hitam Inter, sisi lainnya merah putih bertuliskan, Garuda Revolution. Gabungan ini bukan sekadar simbolis. Komunitas Inter Club Jepang dan Inter Club Indonesia menggelar acara makan bersama untuk Indonesia di sebuah restoran Indonesia di Osaka, mengundang lebih dari 200 supporter dari berbagai negara. Di sana, terjadi pertukaran budaya, nyanyian bersama, bahkan sesi video call dengan Jay Izzes yang mengucapkan terima kasih atas dukungan dari keluarga besar Interisti. Menurut Andrea Botticelli, koordinator Inter Club Jepang, dukungan mereka kepada Indonesia adalah bentuk solidaritas sepak bola. Kami melihat semangat Garuda sangat mirip dengan semangat Inter. Mereka underdog, tapi penuh keberanian. Ini bukan soal negara, tapi soal cinta pada perjuangan, ujarnya. Pelatih Patrick Kluivert yang sempat mendapat tekanan usai kekalahan dari Australia, kini menghadapi tantangan besar. Namun, atmosfer positif di Jepang mengubah segalanya. Dalam konferensi pers resmi 1 hari sebelum laga, Kluivert menyatakan, saya belum pernah melihat dukungan seperti ini. Ini bukan hanya pertandingan, ini adalah pertempuran jiwa bangsa. Kami tidak akan mengecewakan mereka. Skuad Indonesia pun tampak lebih fokus dan bersemangat.
Dalam sesi latihan tertutup, terlihat kombinasi pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk berlatih bersama veteran seperti Jordi Amat dan Asnawi Mangkualam dengan intensitas tinggi. Bahkan, beberapa pemain Jepang yang menyaksikan cuplikan latihan Indonesia mengakui bahwa Garuda kini bermain seperti tim Eropa. Jepang datang ke laga ini sebagai favorit, namun tekanan tak kecil. Mereka tidak ingin kehilangan muka di kandang sendiri, apalagi melihat lautan supporter lawan yang begitu militan. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, mengatakan, "Kami belum pernah menghadapi atmosfer seperti ini. Tribun kami akan penuh, tapi ini seperti laga netral." Bahkan media Jepang seperti Asahi Shimbun dan NHK menyoroti kekuatan non-teknis Indonesia, supporter, semangat nasionalisme, dan mentalitas tak kenal menyerah yang mulai mengakar dalam skuad muda Garuda. Rizka Amelia, supporter asal Surabaya yang menempuh perjalanan 14 jam ke Jepang, mengungkapkan, "Saya nabung setahun demi nonton ini. Indonesia boleh kalah, tapi semangat kami nggak akan pernah padam. Tapi saya yakin, malam ini sejarah akan tercipta." Massimo Luchetti, supporter Inter Milan asal Milan, menyampaikan, "Saya cinta Inter, dan hari ini saya cinta Indonesia. Forza Garuda."